Ini adalah perangkat yang sangat kompleks dengan kemampuan astronomi yang sesungguhnya. Di sebelahnya, Death Star, seperti mainan anak-anak, mengumpulkan dan menggunakan seluruh energi matahari dengan bantuan bola raksasa Dyson, telah lama menjadi impian para penulis fiksi ilmiah. Dan kita terbiasa dengan fakta bahwa ini seperti mesin gerak abadi, perangkat fiktif aneh yang tidak akan pernah dibuat apalagi berfungsi. Tetapi bagaimana jika beberapa peradaban maju tidak sepemikiran? Mungkin saat ini insinyur alien sedang membangun bola Dyson mereka, mengumpulkan energi bintang yang luar biasa, dan pada akhirnya menggunakannya untuk mega proyek luar angkasa mereka. Terlebih lagi, kita dapat melihat jejak semua ini di langit bahkan sekarang, terutama dengan teleskop luar angkasa James Webb yang baru. Jadi, di mana para astronom dapat melihat jejak jelas bola Dyson yang berfungsi di antara anomali kosmik. Bahkan persiapan untuk membuat bola Dyson cukup menantang untuk disembunyikan dari pengintaian. Lagi pula, hanya peradaban tipe pertama menurut skala Kardashev dapat mengerjakan proyek ini. Makhluk yang telah menguasai seluruh sumber daya planet mereka dan sekarang ingin naik satu langkah lebih tinggi untuk mendapatkan energi dari bintang asli mereka dan menjadi peradaban maju tipe kedua. Tapi harga upgrade ini lumayan. Untuk membangun bola Dyson terkecil di tata surya kita yang ada di dalam orbit Merkurius dan tebalnya hanya 1 meter, kita perlu mendapatkan banyak bahan bangunan yang kuat dan beratnya seperti 40 bumi. Sementara untuk struktur selebar orbit bumi, kita butuh 7 kali lebih banyak. Itu hampir massa Jupiter. Semua bahan mentah ini akan diambil oleh armada probe yang dapat mereplikasi diri, yang secara bertahap akan membangun bola sepotong demi sepotong. Jadi, mungkinkah seseorang telah memecahkan masalah teknik ini tidak jauh dari bumi? Bintang Fomalhaut hanya berjarak 25 tahun cahaya dari kita. Raksasa biru ini 15 kali lebih terang dari matahari dan cahayanya menunjukkan sesuatu yang sangat tidak biasa. Dengan bantuan Hubble, para ilmuwan dapat membuat gambar optik unik dari sebuah planet masif di orbit jauh Fomalhaut. Perhitungan pertama menunjukkan bahwa benda angkasa Fomalhaut B hampir 2 kali lebih berat dari Jupiter. Seperti itulah, para astronom tidak dapat mempercayai mata mereka. Hanya dalam beberapa tahun pengamatan, planet raksasa itu telah menguap. Tentu saja tidak mungkin itu terjadi, jadi kita harus segera mengubah teorinya. Konon itu bukanlah planet yang berputar mengelilingi Fomalhaut, tetapi hanya awan debu yang sangat besar yang karena alasan yang tidak diketahui tiba-tiba menghilang. Namun, tidak pernah terpikir oleh siapapun untuk menghitung bahwa sekitar 2 massa Jupiter adalah jumlah bahan mentah yang tepat untuk bola Dyson di sekitar bintang raksasa seperti Fomalhaut. Mungkin kita cukup beruntung untuk menangkap momen ketika sekumpulan robot dari peradaban maju membongkar planet untuk bahan bangunan dan akan mulai merakit generator bintang. Saat ini kita dapat melihat sesuatu yang sangat mirip dengan proses ini di sudut ruang yang lain. Bintang Tebi hampir 1.500 tahun cahaya dari bumi berperilaku sangat misterius sehingga para astronom memberinya julukan lain, bintang WTF. Sekilas, ini adalah KT kuning yang paling umum, sekitar 1,5 kali lebih masif dari matahari. Bintang seperti itu biasanya memancarkan energi dengan cara yang sangat stabil dan dapat diprediksi. Tapi ada satu masalah. Dari awal 2010, kecerahan bintang Tebi mulai berkurang secara tiba-tiba dan kuat hingga 1/4 norma. Pada awalnya, para astronom mengira sebuah planet ekstrasurya mengaburkan bintang dari kita sesekali. Namun menurut seluruh perhitungan, benda angkasa seperti itu seharusnya 10 kali lebih besar dari Jupiter. Sebenarnya, bintang lain yang tak terlihat. Lalu bintang Tebi mengamuk dan mulai bertingkah seperti bola lampu yang rusak di ruang bawah tanah Anda. Fluktuasi cahaya yang tidak teratur dan besar ini tidak mungkin dari perspektif fisika. Alasannya jelas bukan bintang itu sendiri. Jadi, apa itu? Untuk menjelaskan anomali Tebi, para ilmuwan membayangkan awan debu asimetris.
lusinan kawanan komet, dan bahkan sebuah planet ekstra surya bertabrakan dengan asteroid pembunuh raksasa yang membelahnya. Namun masing-masing hipotesis ini juga berantakan selama peredupan bintang Tebi berikutnya, dan hanya sedikit ilmuwan dengan hati-hati menyatakan bahwa hanya tumpang tindih bintang secara bertahap dengan segmen bola Dyson yang melayang bebas akan memberikan gambaran seperti itu. Sepertinya sedang dirakit sekarang. Dan jika luminositas Tebi mereda lebih kuat dan lebih kacau, di tahun-tahun mendatang, ini akan menjadi argumen yang menentukan yang mendukung fakta bahwa kita tidak lebih dari mengamati situs konstruksi peradaban maju. Tapi seperti apa generator bintang yang sudah jadi? Membedakan jejak alien bola Dyson memang menantang, tetapi kita sudah memiliki beberapa petunjuk. Dalam artikel legendarisnya pada tahun 1960, penulis ide aslinya sendiri, ahli matematika Freeman Dyson, sama sekali tidak berbicara tentang pembangunan megastruktur ini. Setidaknya, bagaimana kita bisa melihat mereka? Dyson menunjukkan bahwa objek seperti itu saat mengumpulkan dan mengubah energi bintang pasti akan mulai melepaskan panas. Suhunya akan sekitar 300 Kelvin, seperti bir yang dibiarkan panas. Untuk luar angkasa ini sangat panas. Pada saat yang sama, bola Dyson akan lebih besar dan lebih masif daripada benda kosmik alami manapun dengan radiasi termal seperti itu. Lagi pula, seluruh bintang ada di dalamnya. Apa yang tidak terpikirkan oleh Dyson adalah bagaimana generator bintang menghasilkan tenaganya. Lagi pula, tidak mungkin meregangkan kabel melalui ruang angkasa dari bola ke planet. Proyek tenaga surya berbasis ruang angkasa NASA sejak akhir tahun 70-an memberi kita satu petunjuk penting. Ini adalah versi bola Dyson yang sangat minimalis. Para ilmuwan telah menyimpulkan bahwa mereka membutuhkan pengulang untuk mengirimkan energi ruang angkasa ke bumi. Kolektor surya akan menembakkan laser berenergi tinggi sesekali, dan dari sana pancaran gelombang mikro akan dikirim ke permukaan bumi. Bola Dyson yang berfungsi nyata harus memancar dalam beberapa rentang secara bersamaan. Dan kita telah melihat sesuatu yang serupa. KT coklat adalah objek misterius yang bobotnya terlalu berat sebagai planet normal, tetapi terlalu kecil menjadi bintang. Ia memiliki massa 10 hingga 80 Jupiter yang mendukung reaksi nuklir yang hampir tidak membara. Akibatnya, ciri khas KT coklat memancarkan radiasi inframerah dengan suhu hingga 1000 Kelvin. Ini setidaknya 3 kali lebih panas daripada bola Dyson yang berfungsi. Tetapi ada pengecualian unik. Para astronom menemukan objek misterius ini dalam data inframerah Spitzer lama dari awal 2010. Menurut mereka, titik yang nyaris tak terlihat ini hanya bisa menjadi KT coklat yang sangat dingin dengan radiasi inframerah pada tingkat hanya 260 Kelvin. Dan yang lebih menarik adalah bahwa massa objek tidak dapat diperkirakan secara akurat karena melayang 7,5 tahun cahaya dari bumi sendirian. Karena itu, kekuatan sebenarnya dari gravitasinya sulit dihitung. Para astronom hanya berasumsi bahwa objek memiliki antara 3 dan 10 massa Jupiter. Tapi itu hanya karena mereka menganggapnya hanya sebagai KT coklat. Tapi itu mungkin juga bintang, KT merah, di dalam bola kecil Dyson. Dan ia hanya melepaskan sisa panas kerja di luar, hanya dalam kisaran yang diprediksi oleh Freeman Dyson. Artinya, dari bumi, bola Dyson seperti itu akan terlihat sama saja titik pudar dan buram dari massa yang tidak diketahui. Hingga saat ini, NASA hanya menemukan 24 KT coklat yang sangat keren, dan mungkin ada beberapa generator bintang lagi yang bersembunyi di antara mereka. Meskipun, menurut Freeman Dyson sendiri, bahkan peradaban maju hampir tidak akan menghabiskan uang untuk bola penuh di sekitar bintang. Mereka lebih suka menggunakan opsi yang lebih ramah anggaran dari sekumpulan pro pengumpul di orbit, dan anehnya ini seharusnya lebih terlihat. Kawanan Dyson juga memancarkan panas saat bekerja, tetapi tidak menyembunyikan seluruh cahaya bintang dari kita. Sebaliknya, ia menambahkan puncak anomali pada spektrum inframerahnya. Dan di 2022, tim astronom Amerika menggunakan data dari observatorium luar angkasa
gaya untuk menganalisis 260.000 bintang di galaksi kita untuk anomali inframerah semacam itu. Hasilnya melebihi seluruh harapan. Di antara bintang yang dipelajari, dari 20 hingga 200 kawanan Dyson dari berbagai konfigurasi dapat beroperasi sekarang. Dan meskipun ada penjelasan alami untuk sebagian besar anomali seperti awan gas dan debu, tetapi bukankah ini alasan untuk memeriksa bintang mencurigakan dengan benar menggunakan sensor inframerah James Webb yang luar biasa? Sayangnya, NASA tidak berpikir demikian karena bola dan kawanan Dyson masih dianggap terlalu fantastis untuk ada di dunia nyata. Jika James Webb tidak pernah dikirim untuk mencari generator bintang alien, bukti-bukti lain yang menyertainya secara teoritis dapat mengkonfirmasi penemuan-penemuan yang sensasional itu. Transfer energi laser dan gelombang mikro dari pengumpul bintang ke planet asal peradaban lain. Tapi inilah masalahnya, sinar ini menyebar begitu cepat sehingga ini tidak dapat dibedakan dari kebisingan latar belakang. Bahkan untuk teleskop terestrial tercanggih sekalipun, tampaknya pada titik ini kita hanya bisa mengangkat bahu. Tetapi saya menyarankan agar kita melangkah lebih jauh daripada ilmuwan yang paling berpikiran terbuka sekalipun. Jika kita mengungkap tujuan sebenarnya dari bola dan kawanan Dyson, kita akan mendapati bahwa mereka telah menunjukkan diri mereka dengan jelas. Jika kita memperoleh generator bintang seperti itu, kita akan memiliki sedikitnya 400 septiliun watt energi untuk jutaan atau miliaran tahun yang akan datang. Ini hampir 60 triliun kali lebih banyak daripada yang dihasilkan oleh seluruh pembangkit listrik di bumi saat ini. Jumlah energi itu bahkan terlalu banyak untuk tugas-tugas biasa seperti memanaskan rumah dan mengisi daya gadget. Tapi apa gunanya menggunakannya? Setelah membangun lingkupnya atau kawasan Dyson, peradaban akan segera mencapai tingkat kedua pada skala Kardashev dan mulai secara bertahap bergerak menuju yang ketiga, yaitu menjajah seluruh galaksi untuk menggunakan seluruh sumber dayanya. Peradaban seperti itu cepat atau lambat harus menyelesaikan masalah perjalanan antar bintang, dan hanya bola atau kawanan Dyson yang akan membantunya dalam hal ini. Beberapa tahun yang lalu, teleskop luar angkasa Hubble melihat anomali yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa objek tak terlihat lewat di depan bintang yang jauh dan mendistorsi cahayanya dengan efek pelepasan gravitasi. Lebih tepatnya, ini adalah pelensaan mikro. Lagi pula, objeknya ternyata sangat kecil. Menurut para astronom, Hubble telah melihat satu-satunya lubang hitam yang berkeliaran di luar angkasa untuk pertama kalinya dalam sejarah. Namun seperti kate coklat yang terisolasi, tidak mungkin menentukan masanya secara akurat. Ini dari 1,5 hingga 7,5 matahari. Jadi untuk saat ini lubang hitam ini dianggap belum terkonfirmasi. Itu benar-benar bisa menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Lagi pula, kapal dengan penggerak warp dapat menghasilkan efek pelensaan mikro yang sama. Itu mendistorsi ruang waktu di sekitarnya, berakselerasi ke kecepatan luar biasa hingga kecepatan cahaya. Dan itu sama sekali bukan fiksi. Sekarang, fisikawan di seluruh dunia mencoba menghitung parameter yang tepat untuk membuat dan memelihara gelembung warp. Dan di masa depan, NASA berencana membangun prototipe kapal berdasarkan teori terbalik. Tapi hari ini satu hal sudah jelas, penggerak warp akan membutuhkan energi yang luar biasa yang tidak dimiliki manusia. Apa yang tidak diragukan lagi dapat memberikannya adalah bola atau kawanan Dyson yang cukup kuat. Energi generator bintang pertama-tama harus diakumulasikan dan baru kemudian langsung dipakai untuk penyalaan warp. Bukankah ini kapal yang tidak sengaja kita lihat di antara bintang-bintang? Untuk efek pelensaan mikro yang nyata, tidak perlu raksasa menurut teori relativitas. Energi kolosal gelembung warp akan memberi kapal ilusi massa yang sangat besar, seolah-olah itu adalah lubang hitam. Namun bagaimana jika proses hypercharging dari Dyson Swarm ini tiba-tiba mendapatkan bug? Para astronom menyebut semburan energi misterius ini yang berlangsung dalam hitungan milidetik, semburan radio cepat. Ini sampai ke bumi dari segala arah dari galaksi yang sangat jauh. Dan ini berarti energi semburan radio sangat besar dibandingkan dengan energi keluaran matahari selama berbulan-bulan sekaligus.
Tetapi hal yang paling menarik adalah para astronom tidak tahu apa yang menghasilkan semburan seperti itu. Dan karena putus asa, para ilmuwan memulai teori yang sebelumnya dianggap tabu. Jadi, pada 2017, para peneliti di Pusat Astrofisika Harvard-Smithsonian berhipotesis bahwa semburan radio cepat tidak lebih dari pancaran energi terkonsentrasi dari bola atau kawanan Dyson karena suatu alasan melewatkan kapal antar bintang. Dan selama jutaan tahun cahaya, muatan ini tidak menghilang tetapi hanya kehilangan sebagian besar energinya, berubah menjadi gelombang radio. Menurut versi lain, semburan radio cepat mungkin merupakan fragmen komunikasi antar bintang dan hanya bola atau kawanan Dyson yang secara realistis mampu menggerakkan internet kosmik semacam itu. Terakhir, suara radio misterius bisa jadi knalpot reset darurat pada generator bintang. Ini semacam sekring, terlebih jika itu mengumpulkan terlalu banyak energi. Di tengah-tengah Bima Sakti, para astronom telah menemukan sebuah bintang kecil yang masa lalunya menyembunyikan bencana alam dengan kekuatan luar biasa. Ia tidak memiliki nama, tetapi kecepatannya melegenda. Sebuah bintang melesat melintasi angkasa dengan rekor 24.000 km per detik. Itu 8% dari kecepatan cahaya. Dorongan panik seperti itu tidak bisa datang entah dari mana. Menurut astronom, bintang ini pernah menjadi bagian dari sistem biner. Tapi akhirnya rekannya menjadi supernova. Ledakan dahsyat ini mendorong bintang ke pusat galaksi dengan kecepatan tinggi. Tetapi bagaimana jika kita benar-benar melihat gema dari kecelakaan mengerikan di bola atau kawanan Dyson? Untuk beberapa alasan, penyimpanan energinya kelebihan beban dan pelepasannya yang tidak terkendali menghancurkan megastruktur tersebut secara bersamaan, menembakkan sebuah bintang dengan kekuatan yang luar biasa. Terlalu tidak nyata? Tidak sama sekali. Terkadang para astronom mendeteksi supernova yang sangat kuat yang tidak meninggalkan apapun dari bintang, bahkan lubang hitam sekalipun. Untuk menjelaskan ini, kita harus mengembangkan teori fisika ekstrim. Tapi mungkin semuanya cukup sederhana dan sesekali tanpa disadari kita mengamati insiden dengan bola Dyson. Namun cepat atau lambat, peradaban maju harus belajar dari kesalahannya dan beralih ke tingkat baru dalam eksploitasi generatornya. Kita bahkan tidak dapat dikelilingi oleh satu bola atau kawanan, tetapi oleh seluruh bintang energi Dyson. Peradaban yang sangat maju yang mencapai tingkat galaksi ketiga pada skala Kardashev akan langsung mulai memikirkan level keempat, yaitu mengendalikan seluruh gugusan galaksi dan pada akhirnya seluruh alam semesta. Untuk memenuhi kebutuhannya, peradaban seperti itu tidak hanya harus membangun banyak bola atau kawanan Dyson di sekitar bintang paling terang, tetapi juga menemukan cara untuk mentransfer kekuatan mereka dengan cepat melalui jarak antar bintang yang sangat jauh. Tidak hanya lebih cepat dari kecepatan cahaya, tapi hampir seketika. Untuk kebutuhan jaringan seperti itu, mengeluarkan energi dari bintang secara perlahan selama jutaan dan miliaran tahun akan terlalu lambat. Semua itu berarti bahwa peradaban tipe ketiga atau keempat pada skala Kardashev harus mengembangkan teknologi yang luar biasa untuk mengatasi keterbatasan alam. Pekerjaan mereka secara praktis akan menjadi keajaiban bagi kita, dan transformasi yang hampir ajaib sedang terjadi di semesta saat ini. KT merah muda ini 460 tahun cahaya dari bumi, berperilaku lebih misterius daripada bintang Tebi. Luminositasnya turun 3 kali lebih banyak, 2/3, dan bahkan lebih. Dan kemudian tiba-tiba pulih seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sejauh ini peredupan bintang seperti itu sama sekali tidak dapat dijelaskan. Para astronom telah menghitung bahwa diperlukan sekawanan 600.000 komet raksasa untuk efek seperti itu yang sama sekali tidak masuk akal. Oleh karena itu, versi ilmuwan terbaik adalah piringan protoplanet asimetris dengan bentuk yang aneh. Tapi tidak ada yang tahu sedikit pun mengapa begitu saja, dan jika bahkan hipotesis resmi terdengar fantastis, mengapa kita harus mengabaikan yang lebih logis lagi? Bintang ini mungkin menjadi korban peradaban yang sangat maju
Ia bahkan tidak perlu membangun bola atau kawanan Dyson penuh untuk tujuannya sendiri. Cincin atau bentuk kecil lainnya sudah cukup. Itu semua karena insinyur alien telah menguasai teknologi ekstraksi energi dengan cepat dari bintang-bintang. Pada dasarnya, mereka melakukan vampir bintang untuk mengisi jaringan Dyson mereka. Fakta bahwa bintang-bintang malang memudar dalam beberapa dekade tidak mengganggu mereka. Sama seperti kita tidak peduli dengan nasib reservoir minyak yang buruk di suatu tempat di bawah tanah. Tapi seluruh bintang tidak bisa hilang begitu saja tanpa jejak. Atau malah bisa. Galaksi kerdil ini 75 juta tahun cahaya dari bumi, memiliki raksasa biru pada intinya 2,5 juta kali lebih terang dari matahari. Atau lebih tepatnya, itu pasti ada di 2011. Bagaimanapun dilihat dari pengamatan 2019, tidak ada lagi bintang sama sekali di tempat ini. Para ilmuwan berpikir bahwa mereka melewatkan supernova yang merobek raksasa biru itu. Namun tidak ada tanda-tanda ledakan di dekatnya. Dan para astronom seperti biasa mengambil teori rumit tentang keruntuhan bintang raksasa yang spontan dan tanpa jejak. Kita sudah melalui ini. Bagaimanapun juga benda yang memadamkan cahaya dari objek paling terang di galaksi juga bisa menjadi peradaban super independen menggunakan perangkat Dyson yang super efisien. Terlebih lagi, penghilangan misterius seperti itu tidak hanya terjadi di suatu tempat di luar angkasa. Baru-baru ini para astronom membandingkan foto-foto lama langit berbintang tahun 1950-an dengan yang baru dan modern. Mereka berharap teleskop modern akan melihat lebih banyak bintang. Tapi ternyata justru sebaliknya, beberapa bintang dari katalog lama sepertinya telah menghilang. Secara total, para astronom telah mengidentifikasi sekitar 800 kasus penghilangan misterius. Dan semua ini ada di dekatnya, di galaksi kita, dan itu hanya sedikit yang kita tahu. Tidak ada proses yang kita ketahui yang dapat menjelaskan perilaku bintang yang sama sekali berbeda. Itu secara harfiah berupa sihir ruang angkasa atau seseorang yang sangat kuat memasang perangkat Dyson mereka di bintang-bintang ini dan menyedot masing-masing tanpa jejak dalam beberapa dekade. Tapi pertanyaan utamanya tetap terbuka, bagaimana peradaban pemakan bintang berhasil memindahkan energi secara instan ke sudut ruang lain? Mungkin jawabannya adalah apa yang disebut objek Hawk. Ini adalah galaksi cincin yang sangat tidak biasa, dengan massa hingga 700 miliar bintang. Jauh lebih berat daripada Bima Sakti. Dan selama beberapa abad, para kosmolog telah memikirkan mengapa ia memiliki bentuk yang tidak wajar. Kekuatan apa yang mendorong bintang-bintang ke tepinya? Beberapa ilmuwan menyatakan bahwa lubang cacing raksasa pernah ada di pusat galaksi ini. Ini adalah terowongan spasial yang diprediksi oleh Einstein yang memungkinkan Anda untuk langsung berpindah di antara sudut jauh alam semesta. Perhitungan menunjukkan bahwa dugaan lubang cacing di pusat objek Hawk seharusnya memiliki energi yang sangat besar sebanding dengan energi puluhan atau bahkan ratusan bintang. Dan pada saat yang sama ternyata sangat tidak stabil. Ledakan kekuatannya yang menakutkan pasti telah menyebarkan bintang-bintang dalam bentuk cincin. Menurut para ilmuwan, peristiwa semacam itu hanya dapat terjadi tidak lama setelah Big Bang, ketika energi yang luar biasa berkecamuk di alam semesta. Namun lubang cacing juga sempurna untuk peradaban supermodern, untuk transfer energi seketika melintasi jaringan galaksi, dan perangkat Dyson akan memberikan jumlah daya yang tepat sebanding dengan puluhan dan ratusan bintang. Siapa tahu, mungkin kecelakaan tragis di salah satu sistem menyebabkan munculnya objek Hawk menghancurkan seluruh jaringan dan penciptanya. Namun bukti keberadaan bola Dyson yang tak terbantahkan mungkin bahkan lebih nyata dan dekat dari yang kita bayangkan. Inilah yang disebut otak Matryoshka, superkomputer hipotetis seukuran planet. Hanya bola Dyson yang dapat memasoknya dengan energi. Bahkan peradaban tipe kedua pada skala Kardashev secara teoritis dapat membangun kalkulator seperti itu. Tetapi untuk tujuan apa? Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan pamungkas tentang kehidupan, alam semesta dan sebagainya? Belum tentu.
lihat saja sekeliling. Jika superkomputer seperti itu ada, semua grafik menakjubkan dan efek khusus di sekitar Anda disediakan oleh bola Dyson yang berdengung pelan di suatu tempat di dunia nyata. Peradaban apa yang menurut Anda dapat menciptakan simulasi umat manusia atau bahkan seluruh semesta? Dan yang terpenting, mengapa?